workshop penggunaan aplikasi Teams yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. No Ibrahim Boyliu, MTH, MPD, selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Halim Wiryadinata, BA, MTH, MM, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen, dan juga selaku narasumber dalam kegiatan di saat ini. Dan yang saya kasihi serta saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa baru MPAK UKI dan juga teman-teman pengurus dari Hima MPAK UKI yang berkesempatan hadir di saat ini. Kita mengucap syukur atas perkenan Tuhan, kegiatan ini boleh diselenggarakan dan besar harapannya kegiatan ini bisa berguna untuk rekan-rekan mahasiswa baru demi keberlangsungan perkuliahannya. Adapun susunan acara dalam kegiatan ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya doa, setelah doa ada sambutan dari Kaprodi, setelah sambutan foto bersama, kemudian sesi narasumber penyampaian materi oleh Pak Halim, setelah itu tanya jawab, dan selesai tanya jawab ada ucapan terima kasih dan penyerahan sertifikat kepada pembicara dan juga kepada moderator, yang terakhir penyampaian informasi dan juga doa penutup. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara yang selanjutnya, kita akan membuka kegiatan ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Febrina Norlianti Ati. Kepada Ibu Febrina, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Meike, Pak No, Pak Halim, dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada saat ini, mari kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, anak Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan kami Bapa sepanjang dari pagi hingga pada saat ini ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau telah mempertemukan kami dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti kegiatan pada saat ini. Kegiatan pada saat ini kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Nya Bapa. Kiranya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya Bapa. Bapa, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Febrina yang sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Prodi MPAK UKI kepada Bapak Dr. No Ibrahim Boyliu, MTH, MPD. Saya persilakan untuk menyampaikan sambutan, Pak. Shalom semuanya, apa kabar? Shalom, Pak. Shalom. Ya, Shalom, Pak. Tuhan, terima kasih teman-teman. Ada sekitar 25 orang, minus Pak Halim, saya, Bu Mega sudah 3, Vitus 4, terus siapa lagi ini? Febrina 5, 19 orang, yang lain kemana? Oke, ya 19, semoga mereka selalu menemukan jalannya ke MPAK gitu ya, jalan lain lagi kan. Ya. Oh ada Yohanes, tak disebut ya, pura tertawa dia disebut dia. Oh Ardil itu kan. Oke, sambutannya nggak ada serius-serius ya, tapi hanya Saya emang ke pelau. menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih Prodi MPAK ya untuk bersama-sama diskusi gitu ya dengan Bapak Ibu dosen, rekan-rekan kakak tingkat ya, kita bilang kakak tingkat ya karena mereka lebih dulu masuk ya. Kita diskusi ya, kita adalah keluarga besar Prodi MPAK. Di dosen, di lingkup dosen, kami dalam rapat diskusi pun selalu kami dan saya sampaikan kita keluarga besar ya. Keluarga kalau ada beda-beda pendapat ya, ada perdebatan, tetapi pasti kita ketemu lagi di meja makan. Itu ya. Dan teori meja makan ternyata juga efektif dan sebagai sebuah pendekatan dalam pendidikan agama Kristen juga kan. Nah, jadi tentu teman-teman meskipun ya jangan dikira ya ini online ya.
Jadi nggak ribut, bisa ribut. Ya, itu ya. Kalau di sini itu prodipak itu nggak ada. Di prodi-prodi lain itu ada. Jadi saya sampaikan supaya tidak terjadi prodipak. Ya, itu biarpun online pasti beda pendapat. Nggak hanya soal pendapatan ribut. Pendapat itu juga ribut. Jadi karena kita keluarga beda pendapat boleh saja, tetapi jangan sampai ribut. Unfollow segala macam, keluar dari grup segala, jangan. Ya, itu. Jadi itu pesan, itu hal yang pertama. Ya, kita keluarga besar, saling mendukung. Ya, kami juga Bapak Ibu dosen itu juga kami saling mendukung. Ya, kami saling mendukung. Ya, itu. Jadi eh, kalau kami sehati, mendukung teman-teman semua pasti berhasil. Teman-teman juga sehati, dukung prodi. Ya, seperti hari ini terlaksana karena ada teman-teman yang mau berbagi waktu untuk prodi Empak menjadi pengurus Hima. Itu hal yang kedua ya. Jadi itu penting. Lalu nanti terkait dengan kegiatan pada hari ini ya, kegiatan pada hari ini eh, terkait bagaimana menggunakan Microsoft Teams dalam memaksimalkan proses perkuliahan, ikuti dengan baik ya, supaya itu teman-teman bisa manfaatkan menggunakannya dengan maksimal. Fitur-fiturnya itu juga ada ya, ada nanti Pak Halim akan menjelaskan ya. Sekarang juga sudah ada tambahan fitur di Microsoft Teams yang mana ada naskah berjalan itu, yang kalau diklik itu kemudian teman-teman bisa apa namanya itu copy pindahkan jadinya bentuk format apa namanya itu file Word-nya itu, sehingga baik itu rekaman maupun naskah itu pasti ada. Nah, itu berarti kami juga harus menggunakan waktu dengan baik. Itu ya, itu hal ketiga. Itu saja yang saya sampaikan, dan hal yang terakhir ini saya minta, itu saya sudah oke, ini mari kita serukan bersama-sama. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Apa yang terlihat, teman-teman? Visi Prodi Empak UKI. Visi Prodi Empak UKI. Mari kita dengan suara lantang kita mengumandangkan visi Prodi Empak. 2, 3. Menjadi program studi yang bermutu, mandiri, inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang manajemen, desain kurikulum, dan dan evaluasi pendidikan agama Kristen di Indonesia di dan Indonesia Asia dan Asia sesuai sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun pada tahun 2027. 2027. Ini adalah visi kita. Ada 3 poin yang menjadi student profile dari Prodi Empak, yakni bidang manajemen, desain kurikulum, dan evaluasi PAK. 3 unsur ini sudah terejawantahkan di dalam kurikulum Prodi Empak. Saya bacakan misinya dan perhatikan baik-baik. Meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam manajemen, desain kurikulum dan evaluasi PAK dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dijiwai nilai-nilai Kristiani dan semangat nasionalisme, meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidang manajemen, desain kurikulum, dan evaluasi PAK, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dan pengabdian dalam bidang manajemen, desain kurikulum, dan evaluasi PAK di tingkat nasional dan Asia, menjadikan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI sebagai budaya kerja dalam semangat melayani,
meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia yang berjiwa melayani dan berwawasan global serta berkelanjutan, meningkatkan, mengembangkan kerjasama dalam bidang tridharma dengan institusi pendidikan dan gerejawi secara ekumenis di Indonesia dan Asia. Ini yang dapat saya sampaikan. Ingat selalu visi kita dan ada 3 poin utama. Apa itu? Yang pertama, divisi menjadi apa? Manajemen, manajer, Manajer Pak. Lalu evaluator, evaluator. Lalu the desainer, designer. Itu harus ada di dalam kepala kita. Saya belajar tamat dari Empak Uki, setidak-tidaknya saya bisa menyusun program manajemen, desain kurikulum, dan evaluasi. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat berworkshop. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Noah yang sudah memberikan sambutan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati juga Pak dalam tugas tentang menjawab. Selanjutnya kita akan ada di dalam sesi foto bersama sebelum masuk dalam sesi narasumber. Untuk itu sesi foto bersama akan dipandu oleh Ibu Ripka. Silakan Ibu Ripka. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Mega. Ya, baik, terima kasih Bu Ripka yang sudah membantu untuk pandu sesi foto bersama. Selanjutnya kita masuk dalam sesi penyampaian materi, dan dalam penyampaian materi ini kita akan dimoderatori oleh Saudara Yohanes Octavianus. Jadi Saudara Yohanes sedang menempuh studi di Empak UKI juga, dan bagian dari pengurus Hima Empak UKI. Kemudian saat ini sebagai pengajar di SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Untuk itu kepada Kak Yohanes saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Meike tentunya. Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? sehat puji Tuhan. Ya, izin moderator cuma leher aja itu agak. Oke, maaf Pak. Nah, itu ya. Kameranya nih agak trouble nih. Gitu dong, pakai batiknya berguna. Emang terlalu lucu emang Pak Ano ini. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Yohanes Octavianus. Saya sebagai moderator untuk workshop kita pada hari ini. Saya akan juga membina dan juga membimbing kita dalam nanti untuk sesi tanya jawab. Saya harap tentunya kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak menonaktifkan kamera karena tentunya itu salah satu salah satu pendukung tentunya untuk workshop kita pada hari ini. Oke, mari kita sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu sebagai narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Halim Wiryadinata, BA, MTH dan juga MM. Beliau merupakan dosen di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah beliau juga pernah mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Berita Bangsa pada tahun 2001 sampai dengan 2022. Beliau juga menjabat di UKI, jabatannya sebagai Rektor Kepala. Pendidikan terakhir daripada beliau pada tahun 2019 sampai dengan 2022 di Doktor Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Beliau juga terakhir meneliti peran orang tua sebagai pendidikan iman dengan pembentukan moral dan pembentukan iman di Gereja Kristen Jawa Seklasis Banyumas Selatan pada tahun 2023. Beliau juga mengabdi kepada masyarakat pada tahun 2023 sampai 2024 sebagai editor di jurnal Saktum Domain. Beliau juga menulis artikel dan juga terpublikasi di Scopus 2.
dengan judul Aluk-Todolo, The Journey of Puang Matuas, Wisdom from Dormancy to Revival. Beliau juga menulis buku yang sudah diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul Peranan Pendidikan Agama Kristen di Media dan Masyarakat. Itulah pembacaan singkat untuk CP daripada narasumber kita pada hari ini yang akan membahas tentang workshop kita pada hari ini. Maka dari itu tanpa panjang lebar lagi, Terima kasih kepada Saudara Yohanes yang telah menjelaskan dan juga memberikan introduction kepada saya. Saya pada pagi hari ini, saya tidak mungkin manggil Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu kalau dipanggil itu seperti kayak sudah dewasa banget gitu ya. Padahal kita ini adalah anak-anak muda gitu. Dan maka oleh sebab itu saya selalu ingin memanggil itu rekan-rekan atau teman-teman biasanya gitu ya. Jadi kita sebagai saudara jadi nggak perlu terlalu sungkan gitu apa yang akan kita lakukan sepanjang di Universitas Kristen Indonesia, terutama dalam menempuh Magister Pendidikan Agama Kristen. Nah, rekan-rekan, pada pagi hari ini saya diminta oleh rekan-rekan Hima, dan kebetulan juga saya adalah pembina daripada Himpunan Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen, maka saya diminta, tapi sebenarnya kalau saya mau lihat rekan-rekan saya, Yohanes, Meike, Ripka, apalagi itu ya, yang tiap hari itu terus terhadap namanya Microsoft Teams itu. Tetapi saya yang didaulat untuk memaparkannya. Gitu. Tapi saya yakin rekan-rekan yang lain adalah mahasiswa baru, saya yakin sudah pernah memahami yang namanya Microsoft Teams. Nah, oleh sebab itu saya ingin memaparkan, saya pada pagi hari ini akan memaparkan secara pragmatis saja, sebenarnya sangat pragmatis. Jadi artinya apa sih gunanya Microsoft Teams untuk kita? Dan saya pada hari Senin, saya ingin katakan pada hari Senin ketika rekan-rekan mahasiswa 26 akan masuk, itu udah langsung masuk ke Microsoft Teams. Dan kita akan berada di dalam ruang kelas di dalam Microsoft Teams gitu. Apakah di sini sudah memahami rekan-rekan mahasiswa baru? Bagaimana Ibu Maria Susanti sudah tahu, sudah punya, sudah mendownloadkah Microsoft Teams? Sudah, Pak. Sudah memahami banget ya Ibu Maria ya. Sorry. Belum memahami banget tapi sudah pakai, Pak. Udah pakai ya. Ya. Baik, seperti kayak Esther Magdalena Sinaga itu, terus Shekina, Theophany, Teresia, Catherine, ini yang saya terlihat di sini. Terus Natalia, Novita Nugracia, Lili, ini juga Yafar Manzai, Sania, kalau Vitus mah orang lama. Oci, Rezeki, Franciscus, Yunita Gultom, itu yang saya ada di sini. Saya yakin karena semuanya masih muda, saya yakin nggak terlalu susah lah, karena kita cuma ngotak-ngatik doang gitu. Saya juga ditanyakan apakah saya ahli di bidang Microsoft Teams, enggak juga. Saya bekerja di Microsoft juga tidak. Jadi oleh sebab itu saya sering ngotak-ngatik aja. Jadi saya hal tersebut. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan semua, saya izinkan untuk share screen sebentar aja, tidak lama. Saya punya ini nggak begitu lama, hanya 7 slides. Jadi rekan-rekan, Microsoft Teams ini adalah platform kolaborasi dan komunikasi terpadu. Kenapa saya katakan begini? Karena memang di Universitas Kristen Indonesia tidak menggunakan Zoom, tetapi menggunakan Microsoft Teams, karena ini sudah termaktub di dalam pembelian oleh Universitas Kristen Indonesia kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu mahasiswa 2025-2026
kalau memahami Microsoft Teams ini adalah bagian dari Microsoft 365 Education. Sehingga teman-teman itu bisa menggunakan Microsoft 365 secara gratis, tis gitu. Jadi Word-nya udah 365 itu dalam ada Word sudah benar-benar sudah free dan itu sudah berlisensi lagi. Jadi nggak usah khawatir gitu. PowerPoint-nya ada, terus kemudian Microsoft Excel-nya ada, mau Microsoft Teams-nya ada, OneDrive-nya pun juga diberikan. Dan cukup gede lagi kalau tidak salah. Dulu waktu sebelum ada perubahan peraturan, kami ini dapatnya 5 tera. Seingat saya itu 5 tera, tapi sekarang udah mulai turun menjadi 1 tera kalau tidak salah. Nah, oleh sebab itu sangat luar biasa. Tetapi itu hanya dipakai selama 2 tahun saya rasa. Setelah 2 tahun selesai, itu Microsoft Teams-nya akan pasti baru mati. Karena bukan warga UKI lagi. Kecuali rekan-rekan mau diempak menjadi 10 tahun. Nggak apa-apa juga. Yang penting bayar uang kuliahnya lama gitu kan. Itu aman tuh. Bisa pakai Microsoft Teams. Jadi artinya nggak mau lulus juga nggak apa-apa di empak gitu. Tetapi saya yakin teman-teman mau lulus gitu kan secepatnya gitu. Nah, ini penggunaan Microsoft Teams. Next, Microsoft Teams itu apa sih? Microsoft Teams itu adalah sebuah aplikasi yang bisa chat, bisa meeting, bisa collaboration dalam satu platform. Bayangkan teman-teman. Jadi oleh sebab itu kita bisa saling chat, bisa saling calling juga, bisa saling kita meeting itu. Jadi oleh sebab itu kita akan menggunakan Microsoft Teams. Nah, collaboration, jadi bisa bekerja sesama. Dan kenapa? Karena dia punya aplikasi yang bisa bersama. Karena kita dalam satu sistem yang namanya uki.ac.id. Nah, ketika teman-teman masuk dengan tidak menggunakan username email dari UKI, teman-teman akan menjadi tamu atau guest. Pasti akan diminta untuk yang namanya approve. Jadi oleh sebab itu, teman-teman harus menggunakan username dari UKI, yaitu adalah, contoh, namanya tadi apa? Maria.susanti@uki.ac.id. Itu kalau nggak salah ya. Kalau kita dosen itu nama depannya, jadi halim.wiryadinata@uki.ac.id. Tapi kalau mahasiswa apakah NIM ya? NIM, Pak. NIM ya. Nah, itu dia nim@uki.ac.id gitu kan. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus masuk dari sana. Kalau nggak bakal bisa. Kalau dia masuknya dari menggunakan email pribadi, contohnya halimwiryadinata@hotmail.com atau outlook.com, dia pasti akan menjadi guest. Jadi oleh sebab itu, teman-teman harus yakin, mulai hari ini sudah yakin bahwa emailnya yang dari UKI sudah bisa jalan dengan sempurna. Karena kita akan melakukan pragmatik nanti hari ini. Langsung kita akan menuju ke sana. Saya akan cepat. Kemudian, bagian dari Microsoft 365, ini Microsoft itu bagian 365, maka terintegrasi dengan Office, SharePoint, OneDrive, teman-teman for free selama 2 tahun. Nggak ada, no cost. Terus kemudian, ini bisa tersedia di desktop, web, sama mobile. Jadi oleh sebab itu, saya ingin mengatakan, teman-teman, kalau teman-teman punya laptop atau punya desktop, yang mumpuni, yang cukup baik, dan terupdate pada hari ini, boleh download Microsoft Teams-nya. Jadi itu lebih mudah. Jadi dia punya aplikasi yang terdownload di dalam laptop maupun desktop. Tetapi kalau hanya desktop sama laptopnya, waduh Pak, kalau saya turun download itu pasti akan berat. Jadi lemot. Nggak perlu di-download. Bisa menggunakan yang namanya web. Bagaimana caranya nanti kita akan lakukan. Oke? Bisa pakai mobile, bisa. Mobile itu adalah menggunakan HP. Jadi HP pun juga bisa digunakan. Jadi oleh sebab itu, saya katakan, sebaiknya pakai apa yang terbaik? Yang terbaik adalah kalau bisa pakai desktop atau laptop. Kalau pakai mobile, kalau kita mengajarnya sampai 3 SKS,
Itu bisa panjang, lama, dan itu bisa panas itu dia punya HP-nya. Kasihan itu. Nanti hancurnya adalah dia punya baterainya. Nah, jadi oleh sebab itu saya ingin, nah supaya tidak menghancurkan devices yang kita punya, gunakanlah web. Nanti kita akan kerjakan. Nah, struktur dasar daripada Teams ini, teman-teman, yaitu adalah Teams ini adalah grup kerja dengan tujuan atau proyek tertentu. Jadi saya akan menunjukkan banyak aplikasi untuk education itu yang bisa di-download for free untuk untuk kita semua. Nah, di dalam Teams ada channels. Nah, channels inilah yang menentukan pertemuan 1, pertemuan 2. Biasanya tuh saya selalu menulis pertemuan 1, 2, sampai 16. Jadi mahasiswa itu sudah tahu. Kalau hari ini pertemuan 1, dia cuma klik pertemuan 1. Kalau kemudian dia klik, siapa yang sudah memulai, tinggal ngejoin aja. Itu secara simpel dan sederhana. Nanti saya tunjukkan. Ya, jadi pakai channels. Terus kemudian tabs, bisa shortcut ke file, bisa aplikasi, dan ada dashboard pihak ketiga pun juga bisa jalan, teman-teman. Bisa ke jalan. Seperti kayak Zoom juga bisa masuk, tapi kita harus beli gitu, di dalam si Microsoft Teams ini. Tapi itu nggak usah kita yang lain, tapi ada beberapa aplikasi yang for free kita bisa download. Nah, chat atau pesan itu bisa pesan one on one, satu banding satu. Contohnya, kalau saudara Yohanes pengen ngobrol dengan Esther gitu, dia akan ngobrol bisa sendiri satu persatu. Jadi nggak akan ada problem ya. Atau bisa dengan grup. Nah, di sini juga ada bisa menggunakan, selain menggunakan yang lain, yang file-file seperti PDF dan lainnya, dia bisa menggunakan rich text, GIF, emoticon, stikernya juga bisa, bahkan bisa melakukan polling. Sama seperti kayak Meta. Riwayat penuh, pencarian sangat cerdas sekali. Jadi nggak khawatir, semua tersimpan dengan sempurna di dalam OneDrive atau di dalam SharePoint-nya. Jadi itu aman, rekan-rekan. Cepat ya, karena yang penting adalah masuk ke dalam konteksnya. Meeting dan konferensi video ini yang diperlukan oleh teman-teman yang akan dimulai pada hari Senin dan selanjutnya sampai akhir di tahun teman-teman untuk lulus. Nah, meeting dan konferensi video ini bisa teman-teman, paling penting itu selain kita bisa ngobrol demikian, kita juga punya edit real time dengan Word, Excel, PowerPoint langsung di Teams. Jadi dia bisa connected semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Yang berbau Microsoft semuanya itu berjalan dengan sempurna di dalam Teams ini. Nah, penyimpanan SharePoint atau OneDrive ini dengan kontrol versi yang luar biasa, sangat luar biasa sekali. Bahkan teman-teman nanti saya akan tunjukkan bahwa di dalam, kalau itu di-download ke dalam, aplikasinya masuk ke dalam, nanti ada di dalam dia punya penyimpanan di dalam komputer itu akan terlihat Universitas Kristen Indonesia ketika kita download OneDrive. Kita bisa menggunakan co-author, komentar, dan notifikasi perubahan yang bagaimana kita bisa lakukan, teman-teman. Nah, integrasi aplikasi dengan bots juga bisa, ya. Dia bisa, ini yang for free nih. Planner, Forms, Power BI, dan lainnya itu for free tuh. Itu tinggal kita bisa download kalau kita perlukan. Biasanya di sini adalah mahasiswa dan dosen akan menjadi pemilik. Mahasiswa itu punya downgraded yang di bawah, sehingga mahasiswa dan mahasiswa itu hanya mengikuti saja. Itu yang kita lakukan. Aplikasi pihak ketiganya bisa dilakukan dengan Trello, Adobe, GitHub, Zoom, itu bisa masuk ke dalam sini. Nah, terus kemudian ada custom application and board development via Power Platform, itu bisa dilakukan juga lewat yang menggunakan aplikasi itu memasukkannya. Nah, itu teman yang bisa saya berikan, dan kita akan langsung masuk ke bagaimana cara mengupload dan cara melakukan Microsoft Teams. Nah, sebelum ini kayaknya ada yang bertanya ya, kalau nggak salah ya. Apa saya yang kepencet? Saya yang kepencet kah? Oh, maaf. Nah, teman-teman, saya izin share screen lagi untuk hal tersebut. Oke.
Oke, saya matikan ini. Oke, teman-teman, di laptop saya, yang ini kan sudah terlihat ya dengan sempurna ya, yo, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Nah, di tempat saya selalu punya yang namanya, karena saya download. Ini karena saya menggunakan desktop. Nah, desktop saya ini cukup mumpuni. Jadi artinya saya berani mendownload dia dengan menggunakan aplikasi yang ada di sebelah kanan ini ketika saya klik. Nah, teman-teman, inilah yang disebut namanya Microsoft Teams gitu ya. Microsoft Teams. Jadi semua Microsoft Teams itu ada di sini. Teman-teman, ini yang saya punya ini adalah ruang kelas yang saya punya untuk tahun ajaran 2025-2026. Siapa yang menciptakan ruang kelas ini? Dosen, nggak bisa yang lain. Mahasiswa nggak bisa. Mahasiswa bisanya join di sini. Oke, ini aplikasinya. Nah, bagaimana Pak Halim untuk join? Nah, gampang. Nanti teman-teman yang mahasiswa 2526 semester gasal, mohon nanti punya satu grup WhatsApp grup dan nama dosennya dimasukin ke dalamnya. Contoh, ya. Kalau sudah ada, nanti tolong nama saya dimasukkan. Nanti saya akan, dosen akan mengirim yang namanya copy link. Ketika copy link ini diklik sama dosen dan dikirim ke WhatsApp, teman-teman tinggal klik itu, langsung semuanya akan masuk ke dalam ruang kelas yang dimana dosennya adalah dosen yang mengajar mata kuliah itu. Jadi selain daripada itu, bagaimana caranya Pak Halim? Ada fase yang kedua. Contoh, saya mengajar teologi perjanjian baru. Saya akan mengundang satu orang. Ini ya, karena dengan dua cara. Saya bisa mengirim copy link atau saya akan mengupload namanya. Namanya kalau nggak salah tadi Maria Susanti. Maria Susanti. Betul kan namamu ini? Mana? 2503 itu punya kamu, Maria. Iya, betul, Pak Halim. Nah, jadi ketika saya klik ini, dia langsung jadi member saya. Itu bisa dilakukan oleh dosen. Tetapi kalau mahasiswanya ada 30 dan dia mengajar 3 mata kuliah, dia ngetik terus gitu. Kan kesian gitu dosennya. Nah, sekarang mata kuliah Teologi Perjanjian Baru nama Maria Susanti udah masuk ke dalam tangan saya. Jadi Maria nggak perlu lagi masuk. Jadi Ibu Maria nggak perlu lagi ke saya. Oke? Nah, seperti kayak Teresia Katrin, Sekina, Esther, yang akan masuk ke dalam ruang kelas Teologi Perjanjian Baru 2, sebaiknya menggunakan yang namanya nanti saya akan kasih kirim linknya. Nah, linknya ini saya akan kirim, copy link, tinggal diklik, nanti di dalam dosen akan ada di activity. Di activity itu ketika saya klik activity-nya saya, contoh, ini nih. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih, ada kata seminar dan publikasi ilmiah. Ada pending request nggak? Nggak ada. Kalau dia ada pending request, ketika diklik diklik dia punya copy link tadi, diklik, kemudian nama-nama yang akan minta request itu ada di sini, di tempat saya semua. Tinggal saya okein, semuanya akan menjadi membernya saya. Nah, membernya itu ada 27. Nah, seperti contoh yang tadi saya gunakan, kalau nggak salah saya mengajarin Teologi Perjanjian Baru 2. Maka di sini ketika saya ngelihat nih teman-teman, ketika saya manage team, nggak usah, manage tag. Oh, ini nggak kelihatannya, saya harus turunin dikit. Oke, ketika saya lihat members, klik member hanya satu. Oh, sama Ruth Handayani. Oh, salah ini. Ini salah nih. Ini saya buang dulu. Ini salah karena Teologi Perjanjian. Ibu Maria Susanti, saya buang dulu ya, karena saya salah nih. Yang ada adalah mana sih saya teologi pendidikan perjanjian baru yang ini nih kalau tidak salah nih. Betul ya Ibu Maria ya. Ibu Maria ngambil kan teologi pendidikan dalam perjanjian baru ya.
Iya, Ti- betul. saya tidak ambil, Pak. Oh, Ibu nggak ngambil. Iya, Yang saya ngambil siapa ya? jalur Oh, RPL saja. oh, Ibu jalur FPL. Yang ini siapa? Yang masuk yang ini, yang masuk ke dalam teologi ini siapa ya? Saya, Pak. Oke, Teresia Catherine ya. Saya upload dulu ya. Coba masukin dulu ya. Teresia Ya. Catherine. Iya, Pak. Namanya Teresia Catherine. Betulkah ini? Iya, benar, Pak. Oke, saya klik. Kamu jadi membernya saya. Nah, jadi setelah udah adding, nah terus kemudian saya klik ini, kemudian saya ngecek dulu, betul nggak? Udah masuk belum nih si membernya? Klik member, satu, udah masuk Teresia Catherine. Dan Teresia Catherine sekarang ini lagi warna hijau, artinya itu lagi online kan? Oke, begitu caranya teman-teman. Oke, tapi saya akan meminta teman-teman akan melakukan copy link. Saya akan melakukan copy link dan saya akan kirim. Gitu. Paham ya? Apakah Teresia Catherine berada di dalam satu grup dengan teman-teman yang baru? Ada nggak grup WhatsApp-nya? Atau WhatsApp apakah? Kalau grup WhatsApp ada, Pak. Sama Ibu Agnes juga ada di dalam. Sudah ada di dalam. Sudah ada ya? Iya. Oke. Oke, yang ini ya. Saya kirim kamu. Tolong kamu. Oke. Nggak usah 2 kali lah. Udah kirim ke sana? Kamu tinggal klik aja. Kan kamu lagi buka kan Teresia Catherine? Iya, Pak. Betul nggak? Masih loading di saya sebentar. Oh, masih loading. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah itu bisa dilakukan. Oke? Tuh langsung saya bisa chatting sama dia. Langsung, one to one basis. Jadi saya bisa langsung Catherine ngobrol sama saya. Nah, itu caranya, teman-teman. Jadi artinya teman-teman akan berada di dalam sebuah ruang kelas yang ada di sini. Sangat simpel dan sederhana. Nah, di dalam ruang kelas ini, seorang dosen ini bisa membuat yang namanya assignment. Assignment itu artinya tugas pengumpulan dan pengumpulan. Nah, tugas pengumpulan ini bagaimana, Pak Alim? Nah, yang bisa membuat tugas pengumpulan adalah dosennya. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa mahasiswanya, dosennya. Nah, ketika contohnya nih, pengumpulan UTS. Ya, pengumpulan UTS. Terus kemudian dalam pengumpulan UTS ini, saya punya satu mahasiswa, memang ada pengumpulan UTS ini satu mahasiswa, terus kemudian saya sudah setting nih. Nah, saya setting itu adalah saya melakukan saya melakukan assignment-nya tulis. Di sini pengumpulan tugas, contohnya ya, pengumpulan tugas sebelum pengumpulan tugas pertama, contoh. Dan saya setting nih, tanggal berapa nih masuk? Tanggal 13, jam terakhir 11.59. Terus kemudian saya setting lagi, pakai edit assignment timeline. Nah, saya due date-nya tanggal 13 Oktober 2025, jam 11.59, dan saya melakukan close date tanggal yang sama, jam 11.59, dan saya kasih on. Artinya, ketika saya kasih done, artinya mahasiswa setelah tanggal 13 jam 11.59 atau jam 12.00 atau 00.00 udah nggak bisa upload lagi. Hati-hati. Ketika dia sudah tidak bisa upload lagi, artinya rekan-rekan tidak mengumpulkan tugas, istilahnya begitu. Paham ya? Hati-hati. Dosen itu sering akan gitu. Tapi kalau saya selalu menggunakan Teams. Untuk pengumpulan tugas selalu ada di assignment. Paham ya teman-teman ya? Jelas? Oke? Nah, sekarang ada rubrik tugasnya. Kalau pengen dapat nilai yang terbaik, harusnya kayak gimana? Ini dia. Ada kata poor,
fair, good, excellent. Jadi kalau nanti saya bilang cuman hanya good, contohnya gitu, saya hanya memberikan nilai 75 contoh. Tapi kalau excellent di atas 80, contohnya begitu. Jadi inilah ada rubrik tugasnya. Ini bisa di-download dengan menggunakan Asdoc. Enaknya gitu. Jadi perlu apa saja yang diperlukan. Nah, jadi teman-teman bisa tinggal download aja, dia akan berubah menjadi ini. Jadi apa? Jadi sebuah guidelines untuk menulis tugas kayak gimana. Kalau pengen dapat excellent gimana? Pengen dapat good gimana? Itu dia ceritanya. Oke. Ini adalah penggunaan yang namanya itu biasa digunakan oleh dosen, termasuk saya untuk hal tersebut. Kemudian saya update, itu akan masuk semuanya ke dalam konteks di dalam teman-teman punya teman-teman punya apa sih namanya? Teman-teman punya ruang kelasnya. Nih, lihat lagi ya, ternyata ada 2 orang nih yang masuk nih. Tuh, hari ini ada 2 orang yang masuk. Ya, Farman Zai sama Esther. Sudah kirim ya? Betul kan? Tinggal ngeklik aja kan? Simple dan sederhana. Tinggal saya kasih accept all. Beres. Teman-teman udah pasti masuk ke dalam ruang kelasnya. Coba dites. Betulkah ada di ruang kelas? Ruang kelasnya itu adalah bukan teologi perjanjian. Ini dia. Ini betul sudah ada. Kita lihat. Ada 1 orang lagi masuk. Rezeki. Ada masuk orang lagi yang baru. Teresia masuk. Bukan. Ini ada Rati Juliani Manik. Klik lagi. Jadi dia akan terus-menerus masuknya. Ini seperti kayak ada pending. Setiap kali saya buka Microsoft Teams saya, selalu ada di ujung sebelah kiri atas, dan selalu ada permintaan. Siapa nih? Ada Sekina lagi. Yang masuk dulu. Ya, ada Sekina Banovita. Saya accept all. Jadi teman-teman, mintalah link-link daripada dosennya supaya saya bisa masuk ke ruang kelas. Ketika masuk ke dalam ruang kelas, nah di sini kan saya belum isi apapun juga nih teman-teman. Saya akan mulai mengisinya nih. Pertemuan channel pertama, saya tulis nih, pertemuan _1. Yang bisa buat ini umumnya adalah dosen. Nanti di ruang kelasnya teman-teman akan keluar di sini pertemuan pertama. Ya, keluar nggak? Esther, ada nggak Esther? Udah, Pak, udah keluar, Pak. Udah keluar. Nanti saya tulis nih pertemuan kedua. Jadi tinggal masuk aja dari sini gitu teman-teman, nggak usah dipusingin. Jadi udah tahu jadwal perkuliahan, jam masuknya. Contoh, tinggal klik ini aja, pertemuan pertama, klik langsung. Ketika dia klik, kalau dia sininya kosong, artinya belum ada yang mulai. Tetapi, kalau dia sudah dimulai, dia akan keluar di sini. Tinggal kata join, tinggal join, selesai. Jangan dibuka join. Contohnya, Halim udah buka dulu. Saya yang nggak buka dulu. Terus kemudian Esther buka lagi. Teresia buka lagi. 3 orang ini nggak akan ketemu di dalam ruang kelas. Jadi yang sudah ada kata, sudah keluar yang pertama buat join. Tinggal join aja. Jangan buka kelas yang baru kalau sudah orang yang sudah buat kelas. Ini yang jadi problem. Paham ya teman-teman? Ya? Mohon hati-hati ya. Jangan dibuat. Nanti artinya apa? Kalau dibuat-buat terus, nggak akan ketemu tuh. Kita nggak akan ketemu tuh. Jadi, saya sendiri, kelas sendiri, kamu punya kelas sendiri. Siapa ajar gitu. Di tempat Halim, nggak ada mahasiswa. Makanya mahasiswanya setiap kali itu buka kelas terus. Ya nggak akan ketemu kita. Kita harus meyakinkan bahwa jika 1 orang yang sudah memulai, kita ikut join aja. Begitu ya teman-teman ya, please. Oke? Nah, itu bagian dari sini gitu ya. Nah, teman-teman, di tempat saya, di general ini, teman-teman, saya punya files. Nanti file ini akan saya memasukkan. Di sini ada material class atau class materials. Nah, class materials ini saya akan memasukkan RPS, kontrak perkuliahan,
saya masukkan itu. Jika saya punya PPT, saya masukkan gitu. Saya memasukkan file. Nah, teman-teman membuat file sendiri gitu. Nah, bisa buat file sendiri. Contohnya, files ini kepunyaan Maria Susanti atau Esther. Jadi saya yang bisa buka itu cuma hanya saya. Nggak bisa. Teresia nggak bisa ngelihat Esther, Esther nggak bisa ngelihat Teresia. Itu saya yakin nggak Bang Nah bisa nyontekan. Jadi saya yang bisa ngelihat di sini. Nah, saya bisa tambah. Nah, ini aplikasi yang for free nih teman-teman. Sangat for free. Benar-benar free banget di sini. Jadi artinya kita bisa memasukkan, tetapi saya hanya memasukkan contoh. Planner. Planner untuk apa sih? Planner itu adalah untuk kalau kita punya bahan ada contohnya di dalam planner ini kita punya ini. Contoh saya, Yohanes, Meike, Esther janjian mau membuat satu karya ilmiah gitu. Nah, di sini ada planner. Tinggal klik ini, saya katakan, Yohanes, kamu tanggal sekian ya, kamu selesaikan. Nah, dia bisa mengetik semuanya, itu bisa saya lihat. Meike juga bisa ngelihat. Esther juga bisa ngelihat. Nah, itu istilahnya planner. Jadi planning. Nah, planner ini selain tanggal, tetapi juga dia bisa apa yang akan kita kerjakan. Jadi kolaborasi di sini. Nah, ini bisa. Nah, teman-teman tuh dapat free loh. Excel free, Word free, PowerPoint free, Microsoft Visio free, SharePoint free, Decision enggak, harus bayar. Ya. Nah, ini apps ini nih, teman-teman, apps yang ada ini yang education form, education package, education package ini for free nih. Tinggal download, pakai aja semua bisa. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi artinya apakah Pak Halim memasukkan ini? Enggak juga kadang saya. Karena versinya sekarang Microsoft Teams adalah untuk melakukan apa sih namanya ini sebagai alat platform untuk kita kuliah gitu. Tetapi yang sekarang diminta oleh PPS yaitu adalah ini teman-teman. PPS ini sekarang memintanya ini yang luar biasa lagi nih teman-teman, yaitu adalah LMS. Semua dosen diminta untuk menggunakan LMS UKI. Nah, ini suatu saat saya ingin minta tolong kepada si Meike ada suatu hari tertentu nanti kita akan belajar tentang menggunakan LMS. Nah, LMS inilah yang diakui oleh Badan Akreditasi Nasional dan Lamdik. Lembaga Akreditasi Nasional inilah yang digunakan untuk penggunaan yang namanya LMS. Nah, ini yang sebenarnya digunakan, tetapi LMS tidak bisa menggunakan sistem yang namanya face-to-face. Dia hanya sifatnya asynchronous platform. Artinya bisa komunikasi, tetapi nggak bisa face-to-face like this. Itu yang berbedanya dengan LMS. Dan LMS adalah tempat juga sama seperti kayak si Teams. Tetapi yang diakui karena ini datangnya dari SPADA. SPADA itu adalah suatu forum komunikasi yang ada di LLDT, ya. Nah, LLDT itu tuh punya yang namanya SPADA. SPADA itu adalah sebuah platform, kemudian punyanya LMS. Jadi Learning Management System yang kita harus punya. Ini harus dilakukan nih teman-teman. Tapi next time ya kita lakukan karena dosen pun juga harus menyiapkan data itu per hari ini. Next, lagi sampai di sini, ini yang bisa saya katakan. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki, sudah contohnya hari ini kita sudah bertemu, kemudian kita ngobrol gitu ya, mohon teman-teman dalam perkuliahan itu kan kita bisa seperti kayak Zoom, itu artinya mematikan mikrofon. Tetapi mikrofon kadang kalau pengen ngobrol, pengen ngomong ya mikrofonnya dibuka ngobrol gitu kan. Tetapi kadang-kadang jangan lupa ketika sudah masuk, perhatikan mikrofonnya itu udah on masih on atau off. Nah, sebaiknya itu di off kan. Biarkan jadi supaya tidak
mengganggu perkuliahan gitu. Itu hati-hati ya. Tetapi kadang-kadang juga suka ada anak-anak yang suka iseng, ya. Orang lagi ngomong dimatiin gitu. Itu ada, bisa juga gitu. Nah, itu dia teman-teman. Itu kadang-kadang suka-suka begitu. Tapi saya rasa kita sudah dewasa, jadi ketika orang ngomong ya jangan dimatiin, kasihan atuh gitu kan. Dia masa ngomong sendiri, kasihan gitu kan. Jadi janganlah kita lakukan hal tersebut. Oh iya. Nah, teman-teman, di dalam Microsoft Teams dalam Microsoft Teams itu enaknya adalah sekarang enaknya sekarang nih ya, ketika kita record, kita bisa nge-record dari awal sampai akhir kita record, dan itu nggak masuk ke dalam kita punya komputer kita atau punya laptop atau kita punya di tempat-tempat lain gitu. Dia akan masuk ke dalam SharePoint-nya, dan SharePoint itu hanya berlaku sampai paling lama itu sekitar 4-5 bulan, tapi dia akan meminta apakah Anda mau menyimpan atau tidak menyimpan. Nah, kalau tidak menyimpan, ya akan deleted. Tetapi kalau kita mau menyimpan, kita bisa simpan, kita bisa download, kita simpan di dalam OneDrive kita. Dan itu menjadi kita belajar kita. Oh, saya lupa nih, apa yang dibicarakan. Nah, itu bisa di-download. Nah, itu dia. Nah, karena kenapa? Kita bisa record. Nah, di dalam recording itu, sekarang sudah punya transcription. Nah, transcription itu bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi, apa yang dibaca langsung tertulis dalam bahasa Indonesia. Sehingga itu yang disebut namanya verbatim. Ya, verbatim. Jadi, bisa tinggal gunakan tersebut. Bahkan kita menggunakan wawancara dengan menggunakan Microsoft Teams, wawancara penelitian, kita bisa langsung ada punya verbatim sendiri. Jadi, lebih enak gitu loh. Nah, itu sangat modern sekarang di dalam Microsoft Teams itu. Itu ya yang saya bisa jelaskan. Nah, saya akan menjadi sisi yang berbeda, teman-teman. Pak Halim, saya punya laptop lemot sekali. Saya nggak bisa begini. Itu tidak jadi alasan, teman-teman. Yang menjadi alasan harusnya bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman tinggal buka aja. Oke? Buka Google kek, mau buka apa kek, gitu ya. Taruh deh buka Google dah, gitu ya. Teman-teman bisa dengan menggunakan Google. Contoh, saya akan sign out dulu. Oke? Sign out. Ketika buka Google, teman-teman tulislah namanya, ketika buka Google gitu ya, terus kemudian tulislah di sini Microsoft 365. Ketika Microsoft 365, kemudian login. Klik di sini, login. Pakai apa? Pakai yang punya UKI. Nggak boleh pakai punya yang lain. Kalau nggak pakai nama saya sendiri, Pak Alim, terus pakai Gmail, nggak bisa. Mau pakai Hotmail juga nggak bisa. Pakai Outlook nggak bisa. Hanya bisa pakai UKI. Kalau sudah pakai UKI, apa yang terjadi? Teman-teman akan masuk ke Microsoft 365 Copilot. Ketika Microsoft 365 Copilot, apa yang terjadi dalam Copilot ini? Tinggal teman-teman buka ke apps. Dalam apps, tinggal teman-teman membuka yang namanya Microsoft Teams. Nah, Teams-nya ini langsung sifatnya apa? Web-based. Jadi nggak perlu teman-teman mendownload. Kalau teman-teman merasa, aduh, saya punya laptop udah lemot, saya punya ini sudah lemot, semua sudah lemot. Bayangin aja teman-teman. Ini tuh, apa yang saya tulis, apa yang ada di aplikasi saya yang tadi, itu semua sudah ada di sini semua, teman-teman. Jadi teman-teman juga ada di sini semua, nggak usah khawatir. Ini yang lebih gampang. Jadi apa? Nggak memberatkan device yang teman-teman punya. Kecuali, saya tadi katakan, kalau teman-teman punya device-nya yang powerful, ya, benar-benar powerful, yang sudah benar-benar, karena saya pengen masuk M4, saya beli desktop baru, saya beli laptop baru, nah itu bagus dah itu. Itu sangat bagus. Tapi kadang kan enggak kan, pakai apa yang sudah lama gitu. Itu dia. Sehingga teman-teman, ini bisa, bayangin aja, ini kan semuanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk web based. Saya bisa klik loh punya saya. Ini hari siapa lagi yang masuk nih? Marcelino. Nah, Marcelino nih, saya klik aja. Jadi artinya teman-teman nggak perlu mendownload semua apa yang ada di sini. Pakai apa? Web based. Di dalam aplikasinya banyak banget teman-teman.
Mau aplikasi apa aja bisa masuk di sini ke dalam Microsoft Teams-nya. Tuh, Microsoft Teams saya tuh lagi on. Jadi artinya apapun hindari yang namanya karena sekarang basis web based. Itu dia, teman-teman. Nah, ini yang bisa kalau di dosen ya, di dosen di saya bisa dapat apps yang for free adalah Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Engage. Ada lagi, ada kok, tinggal klik 365, masuk ke sana. Inilah yang 365 kepunyaan si ini. Si siapa siapa nih? All apps yang punyanya si Uki. Nah, ini Uki nih. Nih teman-teman nih. Karena kita board in team leading coach, ini AI powered, Reflect, SharePoint, Staff Notebook, Project, PowerPoint, Power Pages, Power Automate, Outlook, People, Planner, Power Apps, OneNote, OneDrive, Loop, List, Excel, Form, Kaizalia, itu Simple and Secure Mobile Chat App for Work, ini bisa tuh ya, Kaizalia, Learning, Engage, ya, Connect with coworker and classmate, Connect, Notebook, Kalender. Ini semua for free, bisa di-download. Nggak usah berbayar. Tetapi jangan lakukan tempat yang lain, karena kalau yang tidak ada di dalam ini, ketika kamu klik, ya kamu diminta bayar. Gitu. Oleh Microsoft. Tetapi ini for free yang luar biasa dari kita punya powerful education. Mungkin sampai di sini dulu ya, saya ingin bicaranya. Nanti mungkin kalau ada tambahan, saya akan jawab dulu apa yang saya kurang. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Begitu dulu ya, Yo. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Jadi teman-teman, begitu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini ada rules-nya tersendiri, ada peraturannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di raise hand, dipencet raise hand-nya. Kemudian cantumkan juga untuk nama dan juga pertanyaannya supaya bisa saya tulis catatan saya. Terima kasih. Ya, Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau bertanya, teman-teman angkatan 2025. ada pertanyaan teman-teman. Karena saya yakin teman-teman udah pasti, karena orang-orang muda gitu, Yo. Jadi susah, itu nggak ada yang Saya seperti rasa kayak saya kan. juga begitu sih Pak. Ya, kayak makanya antara sungkan sama sudah tahu itu beda tipis sebenarnya Pak. Betul. Mungkin ada yang kekurangan yang saya, teman-teman. Izin Pak, Monggo, Silakan silakan. Bang Rezeki. izin sedikit bertanya Pak. Ini tentang Bapak tadi sudah memaparkan hanya waktu dari Microsoft Teams ini sendiri. Jadi kalau misalnya kan kami kan punya waktu 2 tahun itu untuk bebas menggunakan Microsoft Teams ini dengan ya istilahnya sesuka hati kami lah, seefektif kami menggunakannya. Tapi kalau misalnya kan biasanya kan materi kami kan ada di dalam Teams ya. Nah, setelah 2 tahun itu, apakah ada peluang kami untuk memperpanjang Enggak, atau tidak? Kalau misalnya tidak bisa ya, tidak bisa. Karena kecuali rezeki pengen menjadi mahasiswa abadi di MPAK. Nggak mau lulus-lulus lagi, boleh di situ. oke siap Pak. Terima kasih. Harus itu ya. Sorry ya. Karena kalau rezeki harus bisa ya, artinya rezeki mau tidak mau membeli Microsoft Teams 365 setiap tahun. Nah, seperti apa yang saya lakukan? Karena sebelum saya di Universitas Kristen Indonesia, saya sudah membeli 365. Nah, ketika 365 datangnya dari mana? Ini dia. Saya akan tunjukkan kepada rezeki. Apa? Ketika saya membuka file saya, ya, dokumen file saya, di sini ada dua nih, rezeki.
Satu personal itu saya beli sendiri 365. Nah, OneDrive untuk UKI Universitas Kristen Indonesia ini pun juga sama. Ketika saya ketika saya sudah retired, ketika saya retired itu bahasa Indonesia itu adalah pensiun, artinya saya udah nggak ada lagi di UKI, artinya ini akan hilang sendiri nih. Mungkin data-datanya masih ada gitu, tapi masih bisa gitu. Tapi kita udah nggak bisa akses kemanapun lagi karena sudah dimatikan oleh UKI. Gitu ya, paham ya, rezeki ya. Karena kesian, karena UKI itu Universitas Kristen Indonesia setiap tahun itu menerima mahasiswa itu ribuan. Kalau nggak salah tahun ini 1.800 deh, ingat saya. 1.800 atau 1.900 mahasiswa. Jadi, tapi yang keluar pun juga sama gitu. Jadi artinya ketika UKI membeli license-nya dari Microsoft Indonesia itu dipakai untuk terus, karena setiap tahun itu kita bayar tuh mahal banget, itu ratusan juta itu kalau nggak salah. Karena terakhir ngomongnya itu adalah ratusan juta. Ketika saya dengar itu ratusan juta, maka oleh sebab itu dipakai untuk UKI toh. Nah, jadi UKI punya limitnya juga setahu saya. Makanya jangan heran rezeki saya itu memiliki yang namanya email pribadi yang ada atas nama @uki.ac.id. Itu dia. Itu yang saya bisa paparkan ya. Begitu rezeki. Thank you. Yo. Ya, terima Pak Alim atas jawabannya. Mungkin gimana Bang Rezeki, apakah sudah Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Alim. ya, Rezeki atas pertanyaan yang diberikan. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya kepada Kak Teresia Katrin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, shalom Pak. Shalom. Ya, di sini saya mau bertanya mengenai pengumpulan tugas tadi ya. Tadi kan udah dijelaskan bahwa kalau misalnya kita mengumpulkan tugas itu melalui yang ada di files, benar ya Pak? Nah, bagaimana dengan yang di postnya itu? Di situ kan ada post in channel. Apakah kalau misalnya di situ bisa mengumpulkan tugas juga atau nanti post in channel ini bisa dilihat oleh orang lain atau hanya pada dosennya aja? Gitu. Itu Baik. Oke, ada lagi? cukup di situ dulu, Pak. Oke. Izin untuk pinjam ini juga ya. Catherine, ketika saya mengirim sebuah notification itu selalu kalau di tempat saya, di ruang saya, yaitu adalah saya contoh ya. Contoh ini saya pinjam punya anak S1. Ya, anak S1 punya. Nah, jadi oleh sebab itu yang ingin saya katakan adalah Catherine, yaitu adalah dalam konteks ini, ketika saya bilang pengumpulan tugas pertama, yang harus Catherine, ini langsung akan keluar di tempat Catherine. Pasti akan keluar di tempatnya Catherine. Nah, kamu tinggal klik ininya saja, klik dia view-nya, ya, point. Nah, ketika viewpoint, ini yang ada di dalam tangan saya. Di tangan saya itu di tempat saya itu akan terlihat not turn in, artinya dia belum mengumpulkan. Nah, yang harus kamu lakukan jangan langsung ke general, kamu di ini view ada pengumpulan tugas nih. Karena ada kamu klik aja di sini, terus kemudian kamu ya turn in, ya, terus kamu masukkan nih, kamu punya tugas. Terus jangan lupa klik turn in. Ketika klik turn in, dia akan keluar di tempat saya yang namanya student work ini akan kelihatan. Nah, di dalam ini kelihatan ketika saya klik punya atas nama Teresia Catherine, saya bisa langsung baca di sini. Saya baca, terus saya kasih memberikan penilaian langsung. Bla 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 bla. Kemudian saya klik return, langsung kamu dapat. Apakah orang lain bisa ngelihat punya kamu? Tidak. Yang bisa ngelihat itu adalah dosen.
Oke, saya ingin konfirmasi dulu kepada Meike, mungkin ada atau Ripka. Meike, Ripka, tes. Ya, Pak. Adakah Rip? Ya, Pak. Izin bertanya. Kalau Ripka, kalau misalkan Pak Halim kirim tugas, tinggal klik di situ ya, betul kan ya? Iya, Pak, betul. Tugas. Terus kemudian tugas langsung masuk seperti ini, terus kemudian kamu klik masukin upload ya, upload kamu punya tugas, kemudian turn in ya, betul ya? Kalau tampilan di mahasiswa itu biasanya kalau view assignment, dia akan Ya. muncul detail tugasnya, Pak. Jadi misalnya, Bisa nggak uh, kamu tes? Kamu gunakan. Boleh punya kamu ada? Biar nih Teresia ngelihat punyanya Ripka ya, Kak Ripka ya. Karena Kak Ripka adalah ini dia. Rip, tolong deh. Karena punyanya dosen beda dengan punyanya mahasiswa. Coba silakan Rip. baik, sebentar ya, Pak. Monggo. Karena kalau punya dosen lebih lebih banyak gitu loh, Teresia. Kalau maklumlah, kita kan strukturnya berbeda. Struktur sosialnya yang satu dosen, yang satu mahasiswa. Ini Iya, bedanya Pak, di karena situ. kan takutnya kalau misalnya kita di sini udah ngirim, ternyata nggak nyampe ke Ya, dosennya, kita yang salah betul, jadinya kan, Pak. betul. Pasti harus Heeh, ini lihat yang fullnya dulu. benar. Ini Rip kan dia lagi status. Nah, ini dia punya Nah, Ripka. Silakan Rip. jadi begini teman-teman, kalau misalnya ada dosen yang memberikan tugas seperti Pak Halim tadi, nah kebetulan ini kelas Pak Halim juga, jadi kita klik view assignment. Nah, sebentar lagi loading. Biasanya yang muncul itu adalah detail tugasnya. Nah, biasanya untuk tugas Pak Halim itu biasanya ada rincian terkait tu apa misalnya tugasnya harus disertakan lampiran Turnitin ataupun rincian-rincian terkait dengan topik apa yang harus teman-teman lengkapi untuk tugas baik UTS maupun UAS. Nah, seperti ini. Ada instruksinya yang diberikan dari dosen gitu. Nah, biasanya eh, di bagian bawah atau atas biasanya gitu, Pak. Itu ada upload. Oh, di bawah seingat saya. Karena ini dia muncul di bawah. Nanti ada pilihan upload. Nah, setelah klik upload itu biasanya ada dua pilihan yaitu dari komputer atau dari OneDrive akun di UKI yang kita punya. Nah, itu teman-teman kalau misalnya filenya dari komputer atau laptop berarti tinggal pilih upload file dari komputer. Nah, itu nanti teman-teman bisa pilih filenya dari komputer lalu tinggal klik eh, apa down lalu kemudian nanti akan otomatis terkirim. Nah, jika sudah terkirim, biasanya akan ada tulisan seperti ini, turn in set June. Jadi artinya teman-teman sudah mengirimkan pada hari, tanggal, dan jam di mana teman-teman sudah mengirim file itu. Ada keterangannya di sini, begitu. Dan kalau sudah ditutup, teman-teman tidak bisa mengirim tugas lagi. Dan sebagai informasi juga untuk Teams ini, waktunya itu ditulis AM dan PM. Jadi kalau misalnya tertulis 11.59 PM berarti jam 23.59. Nah, itu harus teman-teman eh, catat karena ada beberapa case juga di angkatan kami membacanya itu eh, waktunya Indonesia. Jadi mereka menganggap itu jam 11.59 siang gitu. Itu mungkin dari saya, Pak. Makasih, Rip. Ya, udah paham ya, Teresia, Catherine? Sudah paham, Pak. Cuma untuk yang mengenai post in channel-nya ini bagaimana ya, Pak? Post in channel yang di mana nih? Itu yang ada di post. Oh, di post itu oke. Kalau post itu artinya setahu saya begini ya. Post and channel praktiknya teologi perjanjian, bukan teologi perjanjian baru, teologi spiritualitas mana sih saya? Teologi, nah, teologi pendidikan perjanjian baru. Oke. Ini post in channel, right? Ini maksudnya kan? Nah, post in channel ini adalah sebenarnya contoh nih, saya tulis ya.
Saya tulis saja selamat datang, gitu kan? Jadi saya bilang selamat datang rekan-rekan di kelas mata kuliah apa sih teologi pendidikan dalam perjanjian baru. Oke, terus kemudian saya post it. Jadi artinya ketika saya post, semua teman-teman akan melihat semua. Ini postingnya adalah kelihatan semua. Udah masuk belum? Esther udah masuk? Sudah, Bu. Teresia udah masuk? Sudah, Pak. Udah masuk, Pak. Nah, sekarang bolehlah kalian tulislah. Bilang aja apa kayak ya siapa atau apa kan. Nanti kan kelihatan. Shekinah boleh tulis juga kalau mau. Rezeki juga boleh menulis apa. Kan kelihatan di sini semua. Pak. Udah Ratis Ya, Juliana Manik. Siapa? tapi di Gitu kan? saya kok belum kelihatan ya, Pak. Atas nama kalau belum kelihatan kamu harus coba kemungkinan yang terjadi adalah internet kamu. Internet ya. Iya, umumnya itu internet karena kekuatannya ini adalah kekuatan internet. Sedangkan yang lain-lain udah kelihatan semua, Iya. ya kan? Di saya belum, Pak. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah Shekinah punya tulisan bisa melihat punyanya Novita nggak? Di tempat Shekinah? Nggak kedengaran Shekinah. Bisa, Pak. Unmute. Ya. Bisa. Nah, artinya bisa. Ada di positif. Paham ya maksud saya ya? Jadi artinya ada bagian tertentu yang nggak kelihatan gitu ya. Itu dia. Jadi berarti kalau contoh spesifik nih, kalau saya ingin bicara dengan si Shekinah. Saya ngomong Shekinah Theophany, hello gitu. Udah masuk belum Shekinah? Sebentar, Pak. Sudah masuk. Nah, tapi teman-teman yang ada di tempat seperti kayak Esther, Rezeki, apakah kelihatan yang tulisan saya kepada Shekinah, kata hello? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Jadi sampai spesifik ini kepada si Shekinah kok gitu. Itu dia permainannya. Begitu ya Teresia? Iya, Bapak. Terima kasih. Berarti kurang lebih sama kayak seperti Classroom, cuma ini Teams ya. Ya, that's right. Betul. Oke. Kalau kita bilang dulu kan sebelum Microsoft Teams dulu ada Google Drive, Google apa? Google Meet. Itu sama. Iya. Zoom juga sama, isinya semua sama gitu. Tetapi dalam ekosistem yang disebut Microsoft. Gitu. Yang enaknya Microsoft ya dia kasih kita banyak aplikasi for free. Oke? Oke, Bapak. Terima kasih. Silakan. Saya serahkan lagi. Yo. Ya Pak, terima kasih atas jawaban yang sudah membantu teman-teman dalam memahami khususnya untuk Microsoft Teams ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya yang masih mungkin belum paham ataupun masih ingin mengulik lebih dalam tentang aplikasi Microsoft Teams ini. Internet harus kuat ya teman-teman menggunakan Microsoft Teams ini sangat harus kuat dia. Kalau dia nggak kuat, dia akan nggak itu. Karena dia terlalu berat banget berat. Ketika dia masuk ke download, makanya saya selalu
mengatakan Microsoft Teams itu nggak harus di-download. Puji Tuhannya bisa dilewat dengan menggunakan sistem web. Jadi nggak berat, nggak ngeberatin kalian punya devices gitu. Enaknya di situ. Tapi saya nggak tahu, kalau Zoom kayaknya harus pakai download deh, download aplikasinya kan? Nggak juga, masih bisa pakai itu, pakai webnya. Ya udah sama, sepertinya sama. Semua sama, permainannya sama. Gitu teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, izin. Ini hanya terjadi pada dosen kalau nggak salah. Betul ya, harus setahunya nih. Nah, contoh, kalau dosennya pertama kali membuka pertemuan pertama, terus kemudian dosennya yang membuka. Dosen itu bisa melihat jam berapa orang masuk, jam berapa dia keluar. Itu absensi juga bisa dilihat begitu. Paham ya teman-teman? Kan ada perkuliahan mengatakan bahwa paling terlambat itu hanya boleh 10-15 menit gitu. Gitu kan? Tetapi karena kalian menggunakan uki.ac.id itu langsung masuk terus gitu kan. Nggak bisa di-preventing gitu. Kalau nggak salah itu nggak bisa di-preventing gitu setahu saya. Masuk wajahnya gitu. Tetapi dosen tinggal ngeklik dia punya dalam bentuk Excel dia kasih tahu Teresia masuk jam sekian, nanti keluar jam sekian. Itu bisa kelihatan. Di aplikasinya si dosen kalau nggak salah. Itu teman-teman yang bisa saya kasih tahu teman-teman. Ada lagi? Nggak ada. Ada lagi pertanyaan? Silakan mau bertanya. Teresia udah mulai masuk tuh. Ya kan? Udah masuk kan, Ter? Saya pakai ini, Pak. Saya download di desktop. Oh, Makanya kalau yang kayaknya di sana nggak bisa. Harusnya bisa kok. udah, Pak, udah masuk. Cuma mungkin agak loading kan Iya, tadi karena saya karena internet, kekuatan internet saya bilang. Kalau internetnya cuma setengah-setengah ya nggak kuat ya. Dia harus berada di angka yang namanya mungkin harus istilahnya 20 Mbps baru dia kuat, cepat sekali. Baik, saya serahkan lagi kepada Yohanes yo. Ya Pak, berarti kalau begitu jika dari teman-teman tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, izinkan saya untuk close statement tentunya untuk memberikan kesimpulan. Saya pribadi sebagai seorang yang lumayan setahun ya menggunakan aplikasi ini, saya memberikan kesimpulan bahwasanya mari teman-teman untuk lebih bijak lagi, terutama bagi teman-teman 2025 tentunya, angkatan 2025 untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan Teams. Ada yang ingin dipertanyakan mungkin setelah workshop ini mungkin bisa ditanyakan secara personal mungkin dengan Pak Halim. Mungkin belum ada yang ingin dipertanyakan, mungkin nanti setelah ini mungkin akan bisa dipertanyakan kembali. Uh, saya pribadi sebagai moderator untuk workshop ini, Yohanes Octavianus, mengucapkan terima kasih pada Pak Halim tentunya yang sudah membawakan materi workshop kita pada ini tentang uh, Microsoft Teams tentunya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan dirinya untuk bertanya dan mengulik tentang aplikasi Microsoft Teams ini. Maka dari itu saya Yohanes Octavianus pamit undur diri, saya balikan lagi kepada MC. Terima kasih yang sudah memaparkan materi. Terima kasih Kak Yohanes yang sudah mandu kegiatan di saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk dalam ucapan terima kasih dari Divisi Pengembangan Kemahasiswaan. Silakan Kak Vitus. Selamat siang, Bapak Dr. Halim Wiryadinata BAMT MM, ada pengurus MPAKU. Juga selamat siang kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2025. Terima kasih untuk partisipasi pada siang hari ini. Atas nama Himpunan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Magister Pendidikan Agama Kristen, khususnya Divisi Pengembangan Kemahasiswaan, saya menyampaikan terima kasih
bidang sebesar Bapak Dr. Dinata, DA, MTH, MM, atas kesediaannya menjadi narasumber dalam workshop hari ini. Materi yang Bapak sampaikan, kami percaya bahwa tidak hanya memperkaya pemahaman kami tentang penggunaan aplikasi Teams, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam pengelolaan kegiatan akademik dan pelayanan digital. Saya juga berterima kasih kepada Saudara Yohanes yang telah memoderasi kegiatan ini dengan penuh ketenangan, ketelitian, dan semangat. Sebagai bentuk apresiasi, izinkan kami menyerahkan sertifikat penghargaan yang pertama kepada kepada Bapak Dr. Halim Wiryadinata, BA MTH MM, sebagai narasumber dalam workshop penggunaan Microsoft Teams pada siang hari ini. Kemudian juga kami memberikan apresiasi kepada Saudara Yohanes Octavianus sebagai moderator pada workshop siang hari ini. Kiranya semoga sertifikat ini menjadi simbol kecil dari rasa hormat dan terima kasih kami atas kontribusi yang luar biasa dalam kegiatan ini. Dan kiranya terus Tuhan memberkati setiap langkah dan pelayanan Bapak dan juga Saudara Yohanes ke depan. Dan semoga kolaborasi seperti ini dapat terus kita kembangkan demi kemajuan bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Vitus yang sudah membantu dalam penyampaian ucapan terima kasih dan juga penyerahan sertifikat. Selanjutnya Bapak Ibu ada teman untuk rekan-rekan bisa memperkenalkan diri. Oleh sebab itu mohon kehadiran dari Bapak Ibu sekalian karena ibadah ini kami buat khusus juga supaya bisa menyambut rekan-rekan mahasiswa baru. Kemudian tadi kegiatan di hari ini telah direkam oleh Bu Ripka, jadi nanti kami akan share melalui Agnes. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan di saat ini, kita ada dalam doa. Saya minta kesediaan dari perwakilan salah satu rekan-rekan mahasiswa baru untuk bisa pimpin kita di dalam doa. Mungkin Bu Maria bisa, Bu? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini kami merasa bersyukur karena kami boleh dibekali mengenai bagaimana kami menggunakan Microsoft Teams ini adalah kami semua bisa memakainya dengan baik dan Engkau memberkati Pak Halim yang sudah memaparkan setiap materi yang sudah kami terima siang hari ini. Boleh jadi berkat buat kali perkuliahan kami ke depan. Berkati kami semua, setiap teman yang masuk dalam perkuliahan yang baru. Kami mengucap syukur buat siang hari ini dan kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Maria, terima kasih Pak Halim, terima kasih Pak No, terima kasih Kak Yohanes dan semua Bapak Ibu mahasiswa baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Terima semuanya. kasih teman-teman. Izin ya, Alif ya, Terima kasih. teman-teman. God bless you semua. Terima kasih teman-teman. God bless you Semuanya. all. Selamat berjuang. Terima kasih, Pak. Ya. Wow.